mengambil saya menjelaskan. Sebelumnya nama saya Usian, berusaha habis juga Profes Kebumin. Oh, Aroya, ya. Oh yang mazhab yang konfirmasi itu. Oh, ya, masya Allah. Udah tobat ya? Udah tobat belum? Udah tobat. Jadi yang masalah karakter Tanyain. Jadi kan di sini sama menyampaikan jika pada perkembangan tersebut ini seperti yang dijelaskan kemudian saya seperti yang bahwa ini itu hanya kekuasaan. Kemudian setelah saya kuliah tahun punya sedikit beda. Di mana kuliahnya? Di Malaya. Oh, kuliah di sana. Waduh, gitu sih. Di berbeda pembahasan ayat-ayat tersebut itu artinya kayak seperti yang saya jelaskan kita memahami solusinya. Kemudian kayak Ibu. Jadi yang ingin saya tanya karena saya belajar dari sumber ilmu yang berbeda. Kadang timbul keraguan-keraguan saat SMA dari dulu sampai sekarang. Cuman yang saya ingin tanyakan karena maksudnya kita ingin mencari kebenaran dan sampai sekarang saya masih timbul keraguan-keraguan seperti itu. Jadi pertanyaan saya bagaimana cara menghilangkan keraguan-keraguan Baik. atau dan pertanyaannya juga bolehkah kita mempercayai kedua pendapat seperti yang berarti maknanya kita istiqamah mencari mengimani tapi kita sampai menentukan Iya. seperti itu. Syukur. Kalau boleh saya tanya, antum condong sama yang mana sekarang? Setelah mondok di Wahabi, kemudian berpindah setelah mondok di Sunni ke Wahabi, sekarang condong ke mana? Dengan keterbatasan ilmu saya awalnya saya alhamdulillah saya mengimani. Udah selesai. Apa gini, ragu itu kan sudah alasannya kenapa ragu itu. Kalau itu alasan subjektif, ya tinggal dihilangin aja. Memang sebetulnya saya paham. Secara psikologis mengatakan ada begitu, Pak. Orang yang berada di bawah kutub itu pernah jadi orang NU kuliah di Madinah misalnya. Wah, nemu aja begini. Mikir-mikir dia. Mana yang benar? Memang ada Pak, kadang gejolak batin semacam itu, dilema semacam itu. Pada akhirnya begini, saudara-saudara. Wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menemukan perselisihan di kalangan umat, lihat pendapat mayoritas ulama. Saya, ya, saudara, sampai beginian ini setelah belajar agama 9 tahun di Mesir, mondok 6 tahun, jadi 17 tahun berada. Saya tidak ada celah keraguan secuil pun bahwa mazhab yang saya anut adalah mazhab yang benar. Pernah gak usah baca buku-buku salah zaman saya mondok dulu, zaman saya mondok, saya itu suka baca buku sejak zamannya dari saya baca bukunya orang Salafi dan saya suka mengkafir-kafirkan itu. Memang saya nggak menjadi salah, tapi saya agak simpatik sama mereka. Ngomong banget. Tahu yang buat saya semakin mantap itu apa? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ngomong, ulama mazhab Asy'ari misalnya, kalau ngomong itu satu senantiasa berlandasan pada dalil. Bukan cuma dalil dari teks wahyu, tapi juga dalil rasional. Jadi saya pun jadi paham, wah ternyata kalau begitu semua pelajaran akidah itu ada landasan naklinya, ada landasan wahyunya, Al-Quran atau Sunnah yang mutawatir, ada landasan rasionalnya. Luar biasa kan? Mau lakuin apa lagi coba? Akal mendukung, nas juga ada gitu loh, terpapar bukti. Saya pernah bukti mana lagi? Begitu kan? Oke. Saya sekarang kenal sama ulama Qadiriyah yang punya Asy-Syifa bi Ta'rif Huquqil Mustafa, ulama besar masa Malik, ulama besar. Tanya sama orang pesantren Qadiriyah itu nggak ada yang nggak tahu, saya kira. Ngelin ya, supaya nggak ragu lagi.
La khilafa bainal muslimin qatibatan. Paham bahasa Arab enggak? Sedikit-sedikit saya terjemahin. Tidak ada perselisihan di kalangan umat muslim semuanya. Semua muslim ini nggak berselisih. Artinya sepakat nih, sepakat orang muslim. Apa kesepakatannya? Sebelum saya lanjutkan, ada tambahannya. Faqihihim wa muhaddisihim wa mutakallimihim wa nudharihim wa muqallidihim. Mau ahli fikihnya, ahli hadisnya, ahli kalam, ahli akidah maksudnya, para inteleknya, termasuk orang-orang awam yang bertaklid sekalipun, gak berselisih mereka semuanya. Mereka semuanya sepakat. Sepakat menyangkut apa? Dengarkan. An-nadhawahir al-waridah bi dzikrillahi ta'ala fis sama, bahwa ayat-ayat yang zohirnya seolah-olah menunjukkan Allah itu ada di langit. Ada kan ayat-ayat begitu kan? Amin tu man fis sama ayat sifabikumul arda fa idza hiya tamur. Kalau kalian merasa aman dari sosok yang ada di langit, terjemahan orang Indonesia itu di langit. Semua muslim, mau ulamanya, orang awamnya, kata qadiyat bukan kata saya. Kalau saya ngomong dibilangnya berlebihan, ini qadiyat yang bilang. Ulama muslim sepanjang zaman sepakat bahwa kalau ada ayat atau hadis menunjukkan seolah-olah Allah itu ada di langit, sepakat apa? Laisat ala zahiriha. Ayat-ayat itu nggak bisa dimaknai sesuai zahirnya aja. Seolah-olah Tuhan ada di langit. Oh, bilang, Anda mau ragu apa lagi? Ulama sepakat semuanya bahwa kalau nemu ayat yang menunjukkan seolah Tuhan ada di langit, itu nggak bisa dimaknai secara zahirnya. Bal, tetapi muta'awwalatun inda jami'ihim. Tetapi ayat itu ditakwil. Ayat itu harus ditakwil. Disebutkan beberapa ayatnya. Aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul ard, dan ayat-ayat yang lain, atau ada hadis-hadis yang lain. Kalau nemu hadis atau ayat yang menunjukkan seolah-olah Tuhan ada di langit, berdasarkan pernyataan qadiyat ijma ulama sepanjang zaman, itu ayat gak bisa dimaknai secara zahirnya, justru harus ditakwil. Yang nolak-nolak takwil itu berarti golongan aneh dong, iya nggak? Golongan-golongan aneh nih, menolak takwil. Sekarang saudara, kalau saya itu nggak ragu, kenapa? Karena bukti-bukti yang kita kaji itu banyak dan berlimpah. Mereka menolak takwil dengan alasan itu bid'ah. Loh, guru saya bikin buku, judulnya Ta'wilus Salaf bi Sifatillah. Takwil generasi salaf atas sifat Allah. Ya saya mau ragu gimana lagi, itu bukti-buktinya banyak. Bahwa ternyata salafus saleh sendiri beberapa di antara mereka ada yang bertakwil, mau gimana lagi? Saya mau ragu gimana? Keraguan itu kadang-kadang muncul dari mungkin karena kita belum mengakses. Karena keterbatasan akses kita, ya kan? Saya karena sudah mengakses itu dan tahu ini orang salafi bilang begini, dan saya punya saya punya buku-bukunya, saya baca gitu loh, dibanding-bandingin, ini nih yang aneh nih, yang begini nih, yang ngomong katanya kalau misalnya Allah itu duduk karena ada ayat begini, Allah itu turun dalam arti, atau enggak? Ibnu Taimiyah itu, yang salah satu bukunya bahkan sampai bilang, kan ada tuh ungkapan Pak Allah itu turun ke langit dunia, ya kan, setiap malam. Terus di sisi yang lain mereka bilang Tuhan itu ada di arsy. Kalau turun berarti arsy itu harusnya kosong dong, ya enggak? Kan begini logikanya. Ada hadis bilang Allah turun, ya kan? Terus sebelumnya mereka bilang Allah itu di arsy, ya enggak? Kalau turun berarti kan kosong arsy itu kan? Ya iya kan, kalau begitu ya enggak? Kosong dong arsy itu. Nanti balik lagi itu Gusti Allah, nauzubillah semua nauzubillah. Datang lagi ke atas. Ternyata Ibnu Taimiyah bilang apa? Dia itu turun dari arsy, tapi arsy juga tetap, Allah juga tetap berada di arsy. La yakhlu minhul arsy. Jadi arsy itu tetap ditempati oleh Allah. Di saat yang sama Allah juga turun ke langit dunia. Anda mau meyakini kayak yang semacam ini? Maksudnya masuk akal gitu? Masuk akal itu? Turun tapi sekaligus dia itu tetap berada di arsy. Gimana maksudnya? Gimana itu maksudnya? Akidah yang benar itu Pak harus siap diuji dengan rasionalitas. Makanya ulama Ahlussunnah itu kalau ngomong dalil, ada dalil akli, dalil akli. Harus siap diuji. Ini kita agama Islam ini universal sampai hari kiamat. Akan muncul orang-orang yang kritis dengan rasionalitasnya. Saya nggak percaya, rasio saya nggak. Oke, yuk kita berdebat secara rasional. Argumen rasional yang harus ada
argumen tekstualnya, wahyunya juga harus ada. Mau nyari apa lagi? Kalau bukti wahyunya sudah ada, rasionalitas mendukung, Anda mau ragu apa lagi? Boleh jadi keraguan itu karena pengalaman pernah sekolah di tempat yang berbeda pandangan aja sebetulnya. Ada keterkaitan secara psikologis ya kan? Kadang-kadang ini guru saya juga yang ngajarin masalahnya di pondok itu. Yang ini juga guru saya. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau kita terus-menerus membaca, membandingkan secara jujur, pada akhirnya mau tidak mau, kita harus memilih yang lebih kuat argumennya. Kan sepakatnya dengan saya bahwa kalau kita dihadapkan dua sudut pandang berbeda, pilih yang argumennya lebih kuat, bukti-buktinya lebih banyak, rasionalitas kita mendukung, bukti-bukti Al-Qurannya juga ada. Itu yang dipilih. Lebih selamat saudara, ikuti mayoritas. Saya sekarang begitu, nggak mau soal beristihad gitu. Itu satu karakter Ahlussunnah itu begitu Pak. Namanya juga Ahlussunnah wal Jamaah, mengikuti mayoritas. Jadi kita ini nggak aneh-aneh. Kalau ada orang Sunni pikirannya beda dari yang lain, agak lain gitu kalau tesnya sekarang, agak lain, itu bukan Sunni sebetulnya. Alhamdulillah Pak, selama saya kuliah sampai sekarang Bapak boleh lihat buku-buku saya atau ceramah-ceramah saya nggak pernah berani itu bikin pendapat-pendapat aneh yang beda dari jumhur ulama. Yang sering terjadi adalah saya ngomong bener, dipotong sama orang-orang itu, tek begini, di framing begini-begini, waduh. Ya, itu menjelekkan nama kita pada akhirnya. Nah, begitu. Bagaimana lagi? Seandainya, saya selalu pikir ini, seandainya nanti saya ketemu sama Gusti Allah, terus saya ditanya, selama saya berceramah menyampaikan ini itu, saya sebisa mungkin ngasih landasan. Jadi saya nggak ngomong sendiri gitu maksudnya. Nanti kalau ditanya sama Gusti Allah, saya punya landasan lagi. Saya ikuti ulama bulan, ini ada dalilnya begini, takut, ada rasa takut. Ada rasa takut itu. Karena agama itu adalah amanah. Nggak pernah ada pikiran-pikiran aneh di kepala saya. Tapi saya dituduh kemudian Syiah, dituduh macam-macam itu. Macam-macam itu. Orang begitu Syiah. Orang begitu Syiah, ya Allah ya. Nah, itulah fitnah hadza zaman. Itu fitnah zaman sekarang ya. Saya kira harus banyak membaca. Saya nggak punya waktu untuk membaca. Ikuti orang yang udah kebaca. Saya udah. Ikuti saya enggak? Cuma saya terserah. Anda kalau ikut saya, ikut ulama-ulama ini nih. Bukan saya sebagai imamnya, saya adalah makmum dari ulama-ulama yang tadi saya sebut itu. Nih. Kalau seandainya diizinkan bawa bukunya, mungkin bisa segini. Nih ulama yang bilang yang tadi saya sebut. Mau ikut apa enggak? Terserah. Pilihan. Saya kira begitu ya. Ya. Assalamualaikum. Nama saya Yudhara, informasi di kantor ini kami komunitas nanti yang namanya komunitas yang sana, jadi kita tampil. Kita ini sudah alhamdulillah sudah 14 tahun kita yang waktu lani, berat sekali. Dan sekarang ini kami membahas Ibnu Furok. Itu kitab bagus. Ajak ini Ustaz, ajak ini biar gak ragu lagi. Saya aku lihat ini tuh, kalau dia udah hatam kitab itu gak bakal ragu lagi. Jadi dari kitab sebuah hadis kami memahami bahwa ulama sebagai tidak mengatur ulama sebab tetap menunjukkan nas dan juga asal dari Allah. Ini bagus dari kenapa orang selalu menggunakan mengenai kajian. Jadi kebanyakan kita sehingga yang ini orang sebenarnya tetap berada di khusus pertanyaan dari Kalisa di dalam sini tentang pemahaman dari orang Salafi dan juga dalam Al-Quran, apakah orang kafir Quraisy itu meyakini Allah sebagai pencipta dan pemberi? Kalau jawabannya tidak, namun di dalam kitab tafsir aplikasi As-Sawi dan menjelaskan tafsir yang lain di tafsir Al-Hakim As-Sa'ad Al-Sirri disebutkan dalam
Tentang sendiri bahwa orang muslim meyakini Allah adalah tercipta dan Allah juga memberikan kasih. Bagaimana pada Ustaz ini nama seperti baik, itu sebetulnya pembahasan tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Udah banyak juga dibahas. Jadi intinya ada pandangan dari kelompok salafi yang bilang bahwa tauhid itu ada 3 macam, ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Dan berdasarkan penjelasan para ulama yang kita pelajari karya-karyanya, pembagian tauhid ini dimunculkan pertama-tama oleh Ibnu Taimiyah. Sebelumnya nggak ada, bikin bid'ah artinya. Itu bid'ah. Bid'ah sesungguhnya itu begitu. Karena konsekuensinya begini. Dari pembagian tauhid ini, orang-orang musyrik, orang-orang kafir seperti yang dibilang oleh beliau tadi, itu mereka bertauhid. Abu Jahal, Abu Lahab itu bertauhid secara rububi, betul Ustaz? Tapi tidak secara uluhi. Artinya dia mengakui Tuhan sebagai pencipta, pengatur alam raya, begitu ya. Cuma nggak nyembah Allah. Jadi tauhid rububiyah itu artinya meyakini Allah sebagai Rabb, sebagai pengatur, sebagai pencipta yang masih rezeki gini-gini, ya. Tapi kata mereka ada tauhid namanya tauhid uluhi, tauhid yang meyakini Allah sebagai ilah, sebagai sesuatu yang disembah. Mereka nggak nyembah Tuhan tuh, mereka nyembahnya sesembahan berhala dan seterusnya. Nah, konsekuensinya apa? Itu nanti akan ada kelompok muslim kayak orang-orang kayak kita ini nih, dianggap tauhidnya itu hanya tauhid secara rububi, karena kita ini istighosah sama Nabi, bertawasul dengan wali, ibadah kita itu nggak murni buat Allah gitu loh, menurut orang salafi. Kita ini dalam pandangan mereka, ibadah kita ini nggak murni buat Allah, karena kita ini masih tawasul, masih istighosah. Istighosah itu artinya minta pertolongan kan? Minta pertolongan sama Nabi, tawasul dengan wali, Syekh Abdul Qadir Jilani, Imam Abdul Hasan As-Sadili, Imam Rifai, Imam Tijani, Imam Fulan, tawasul dengan Nabi dan lain-lain. Berarti kita ini tauhidnya masih rububiyah, belum sampai uluhiyah begitu. Ujung-ujungnya apa coba? Ya gampang mengkafirkan muslim. Pembagian tauhid itu. Jawabannya, saudara-saudara sekalian, udah banyak. Kesimpulannya, biar saya tidak panjang lebar, makna ilah dengan Rabb itu dalam Al-Qur'anul Karim huwa mutaradifan. Keduanya itu maknanya sama. Jadi pembedaan ilah maknanya begini, Rabb maknanya begini, itu nggak pernah terjadi, nggak pernah dikenal dalam ajaran salafus saleh. Pembagian ini ilah, ini Rabb, tauhid ilahiyah, uluhiyah, tauhid rububiyah. Waktu kita di kuburan, pertanyaannya apa? Man rabbuk atau man ilahu? Man rabbuk kan? Ya nggak? Kita dites dengan pertanyaan man rabbuk, siapa Rabb kamu? Kalau berdasarkan logikanya orang salafi, itu pertanyaan kurang komplit ya. Karena nggak ada man ilahu, ya nggak? Harus ada man rabbuk, man ilahu, ya nggak? Tapi cukup kita ditanya man rabbuk, menyebut Allah, selesai, iman kita selesai, selamat. Artinya makna Rabb dengan makna ilah itu sama. Rabb dengan ilah itu sosok yang disembah, yang kita sembah, yang menciptakan alam semesta sekaligus yang kita sembah. Maknanya sama, nggak ada pembedaan itu. Nih, ada satu buku bagus, itu dia menjelaskan masalah ini, judulnya itu Bid'ah As-Salafiyah Al-Wahabiyah. Isi buku itu adalah himpunan bid'ah kelompok salafi wahabi. Di antara bid'ah mereka menyangkut trilogi tauhid itu, uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu bid'ah. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya u'budu rabbakum. Tanpa menyebut ilahakum, menyembah. Kan kalau tauhid uluhiyah versi mereka itu artinya Allah sosok yang kita ini katanya kan nggak murni menyembah Allah, nggak menyebut nggak bertauhid secara uluhiyah. Lihat tuh Al-Baqarah yang ayat-ayat pertama itu, ya ayyuhan nasu u'budu ilahakum atau rabbakum. Harusnya kan kalau mengerti logika mereka ilahakum, ya kan? U'budu ilahakum. Al-Quran menyebut rabbakum, karena Rabb dengan ilah itu mananya sama. Gak usah ada perbedaan ini tauhid rububi, tauhid uluhi, nggak ada. Efek akhirnya apa? Dengan pembagian tauhid itu, yaitu tadi, mungkin ada orang muslim tapi dia kafir sekaligus. Kalau versi mereka, karena tidak bertauhid secara uluhi. Dan saya mau koreksi, dan koreksian ini gampang sekali.
orang-orang yang menuduh kita tidak menyembah Allah secara murni dengan alasan kita beristighosah, bertawassul, itu kebanyakan salah paham dan gak ngerti apa yang kita maksud. Kita ini Pak, kalau istighosah, meminta pertolongan atau bertawassul, minta tolong kita itu hakikatnya buat Allah kan, betul kan? Bukan buat Nabi Muhammad kan? Bukan buat Syekh Abdul Qadir Jilani kan? Terus kenapa kita menyebut nama-nama itu? Ya Sidnal Husain. Sidna Husain, kalau di Mesir dulu apa kalau ziarah ke makam Sidna Husain, orang-orang Mesir itu bilang, ya Sidnal Husain, madad, madad, madad. Ya Sayyidah Zainab, ya Sayyidah Zainab, Sayyidah Zainab cucu Nabi yang perempuan. Ya Sayyidah Zainab, dipanggil di kuburannya. Itu bagi keyakinan orang Salafi, kita itu sedang manggil, sedang berdoa kepada Sayyidina Husain, bukan kepada Allah. Musyrik, ya, kayak gitu kan? Itu bertauhid secara rububi, tapi tidak secara uluhi. Pada akhirnya kan, itu orang-orang yang ngomong kayak gitu, ya Sayyidina Husain, ya Sayyidah Zainab, ya Sayyidina Qadir Jilani, ya Rasulullah, aghithna ya Rasulullah. Kita ngomong begitu, menjadikan mereka itu sebagai perantara saja. Hakikatnya mah kita mintanya sama Allah, mintanya sama Allah, cuma melalui perantara mereka. Emang ada dalilnya Ustaz? Emang ada dalilnya di Al-Quran tawassul kayak gitu? Banyak. Saya udah bikin video lengkap dari tawassul dari generasi salafus saleh, ada di internet, bahwa tawassul itu dipraktekkan hatta di zaman sahabat Nabi. Sejak zaman sahabat Nabi udah banyak orang bertawassul, udah ada contohnya. Salafus saleh juga termasuk. Karena ini tawassul itu bukan menyembah wali, bukan menyembah Nabi, tapi menjadikan mereka sebagai perantara menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Emang harus ya pakai perantara? Enggak harus. Cuma itu bentuk kerendahan hatian kita. Kita yang berlumuran dosa ini, yang mungkin kita itu terlalu jauh dengan Tuhan kita, megang tangan orang-orang yang mulia, gitu. Barangkali dengan cara begitu, doa dan harapan kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah apa? Apa masalah dengan tauhid itu Pak? Yang salah itu begini Pak, kalau kita bilang ya Sidnal Husain, doa kita ditujukan kepada Sayyidina Husain, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita menjadikan doa kita kepada Sayyidina Husain dan kepada Allah sekaligus, itu musyrik baru. Tapi kan nggak ada orang muslim yang kayak begitu. Kalau manggil wali itu, ya mirip-mirip kalau kita begini Pak, nih main judi online, bangkrut, kemudian banyak hutang. Pak, tolongin saya lah Pak, saya udah kepepet nih. Bapak minta tolong sama bapak antum, kepepet begitu. Itu musyrik itu kalau begitu. Kenapa nggak langsung sama Allah aja? Kenapa harus sama makhluk? Kenapa nggak sama Allah aja langsung gelar sejadah? Allah, ya Allah, tolong apa ini? Kenapa? Bedanya ini dalam keadaan hidup, mereka dalam keadaan meninggal, sudah wafat. Tapi kan dalam ajaran Islam, orang yang sudah wafat, apalagi para aulia itu, mereka hidup di kuburannya. Bukan, jadi mati itu dalam agama Islam nih, saya nggak bicara agama Islam, mati itu bukan akhir dari kehidupan, dia hanya perpindahan doang. Jadi wali-wali yang kita sebut itu, ruh-ruh para aulia Nabi Muhammad SAW, mereka itu hidup di alam barzah. Berarti kalau kita manggil mereka, ya sama kalau kita manggil bapak kita, Pak tolongin saya udah kepepet nih. Itu biasa banget kan sebetulnya. Oh kita kalau hakikatnya meminta tolong sama Allah gitu, bukan sama orang-orang itu tuh, bukan. Hanya perantara aja kita ngomong ke bapak kita, udah mentok bapaknya juga kismin gitu kan, gak punya duit, baru gelar sejadah. Musyrik itu kalau begitu? Ya enggak. Orang-orang wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya walakin la tashkurun. Jangan kalian mengira orang-orang yang dibunuh jalan Allah itu mati, mereka itu hidup. Karena kalian nggak merasa. Al-Quran bilang begitu. Ya kalau para orang-orang yang mati syahid saja dikatakan hidup, apalagi imamnya orang-orang yang mati syahid. Nabi Muhammad masa dibilang mati? Itu Al-Quran menyebutkan orang yang mati syahid itu hidup. Ya Nabi Muhammad hidup. Kalau ya Rasulullah aghithna, Rasulullah tolong kami. Apa itu masalahnya Pak? Toh pada hakikatnya kita itu sudah minta pertolongan kepada Allah melalui kekasih Allah. Apa masalahnya? Kita ngomong ya Rasulullah, yang jadi masalah sekali lagi kalau Anda menyembah Rasulullah, menunjukkan doa Anda kepada Rasulullah dan Allah sekaligus, itu baru musyrik. Tapi saya berani menjamin, gak ada muslim yang kayak begitu, betul nggak? Dijaga akidah kita itu Pak, dari memusyrikkan Allah dengan Nabi Muhammad. Nabi-nabi terdahulu, Nabi Isa jangan jawab, Nabi Isa alaihissalam dipertuhan oleh pengikutnya, betul?
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sepanjang sejarah. Saya belajar ilmu akidah kurang lebih 9 tahun di Al-Azhar, belum pernah saya nemu sekte sesat dalam Islam yang menuhankan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Yang sering terjadi apa? Tuduhan-tuduhan kepada orang-orang yang memuji dan meninggikan derajat Nabi. Wah, ini musyrik ini, menyamakan Nabi Muhammad dengan Tuhan. Mana ada Muslim menyamakan Nabi Muhammad dengan Tuhan? Gak ada itu. Wala wahid, tidak ada. Tauhid uluhiyah rububiyah itu sejak awal keliru karena membedakan makna Rabb dengan makna ilah. Sementara menurut kebahasaan dan penjelasan para ulama terdahulu, ilah dengan Rabb itu bimakna wahid. Wa huwal ma'bud bihaq. Itulah yang kita sembah secara hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu terbukti benar bahwa ilah dan Rabb itu maknanya sama, selesai sudah, batal itu pembagian tauhid itu. Saya kira begitu ya. Sebelum silakan dibaca di chat. Soal akhir, ini nggak pada kerja tak Pak? Hari Jumat. Waktunya kerja kan ya? Kita cukupkan.